Setelah 1 tahun, akhirnya kemarin tepat tanggal 28 Agustus 2022, Kamen Rider Revised telah resmi berakhir ya. Episode 50-nya itu sudah tayang, yang menandakan berakhirnya serial ini. Just info, sebelum menonton episode terakhir kali ini, Anda tuh tidak buka medsos sama sekali ya. Sepertinya sih itu ritual yang sudah sering kalian dengar ya. Apalagi kalau ada episode-episode penting tuh ya, biasanya Anda tuh sangat-sangat menghindari yang namanya itu buka medsos ya. Jadi baru buka medsos itu ya setelah nonton episodenya ya. Jadi biar nggak terdistract sama beberapa pendapat dan juga spoiler-spoiler soal episode terakhirnya ini ya. Jadi bukan arogan nggak pengen denger pendapat orang lain ya. Jadi ini tuh biar pembahasannya tuh semua murni gitu dari Anda pribadi ya. Dan gimana pendapat kalian soal episode terakhirnya Kamen Rider Revised ini? Gimana soal konklusi akhir untuk menutup cerita Revised ini? Silakan tulis di kolom komentar sesudah menonton pembahasan Anda juga sampai beres pastinya ya. Tenang saja, nggak usah terburu-buru first ya. Semua komentar kalian juga sudah pasti Anda baca. Anda lebih hargain kalian yang komentar soal episode ini pastinya ya. Dan soalnya ini terlebih juga episode terakhir ya, jadi sudah pasti Anda baca ya. Jadi untuk pembahasan kali ini ya, entah durasinya ini ya bakalan pendek, bakalan panjang ya, disaksikan saja ya. Udah episode terakhir juga kan, dan mumpung terakhir juga bahasnya ya, kita keluarin semuanya juga di sini. Episode terakhir ini nggak bisa Anda bahas terlalu cepat ya, makanya Anda juga baru up sekarang. Ya satu kata aja sebenarnya, bingung sih. Bukan bingung sama episodenya di sini ya. Ini episodenya tuh simple banget ya, tapi soal konklusi dan bagaimana mereka mengakhiri cerita Revised ini tuh semua tuh berasa campur aduk gitu buat Anda personal ya, dan bikin Anda tuh jujur agak bingung aja gitu ya. Setelah nonton harus merenung dulu lumayan lama, harus ngomong apa gitu gue entar ya. Karena kan harus dituangkan ke bahas-bahas juga kan ya. Ntar salah ngomong kan berabe juga gitu ya. Jadi salah satu kendala bahas-bahas ya bukan cuman soal kebingungan akan episodenya ya, kalau memang memusingkan di sini ya, tapi soal penyampaiannya juga di sini. Oke, jadi langsung sajalah kita mulai bahasannya ya. Ini dia Kamen Rider Revised episode 50. Maksa amat sih 50 episode. Melanjutkan soal yang kemarin ya, dimana Vice itu berpura-pura menjadi jahat ya, dan sudah merencanakan dengan semua orang di sini ya, dengan semua orang terdekatnya si Iki ya, terutama untuk mau berkorban agar ingatan si Iki ini tuh kembali, dan dengan memaksa si Iki ini tuh henshin lagi dan dia itu bertarung lagi, si Iki ini tuh bakalan lupa sama satu orang lagi ya, yaitu si Vice pastinya. Kenapa harus Vice? Karena si Vice ini sudah dianggap keluarga sama si Iki ya. Jadi balik lagi ke tujuan Vice, di sini actionnya Vice bisa dibilang luar biasa ya, soal pengorbanan dan berbesar hatinya. Coba dibayangkan dan direnungkan, harus acting, harus terlihat jahat, padahal nggak mau, ujung-ujungnya dilupain juga dan dia juga menghilang lah ya. Jadi semua ya pasti demi protagonis luar biasa kita, Rizky Igarashi. Soal ini juga kemarin Ana udah tekankan teman-teman ya. Jadi beberapa planning di balik layar juga diperlihatkan di sini ya, dimana ya si Vice-nya meminta kerjasama dan restu lah ya, agar rencana ini itu dengan yang lainnya berjalan lancar. Dan pastinya ya menitipkan Iki agar baik-baik saja di tangan mereka semua ini ya. Jika Vice menghilang ya Iki ya pasti lupa gitu kan ya. Tapi orang-orang ini kan tidak ya. Mereka semua ini kan yang akan jadi saksi. Mereka semua ini kan yang akan masih ingat dengan si Vice ya. Dan juga momen-momen Iki dan juga si Vice jika memang mereka ini lihat. Benar kan? Yes, benar. Syukur yang lain juga ya masih lumayan punya hati lah di sini ya. Jadi mereka nggak iya aja gitu ya soal rencana ini. Oh ya udahlah demi si Rizky ya. Tapi ternyata mereka juga sedih kalau nanti si Vice itu ya bakalan menghilang juga gitu. Udah bagian dari keluarga juga ya. Jadi bukan si Iki aja yang nganggap si Vice itu keluarga. Sebenarnya kayak Daiji, Mamasan, Papasan, Sakura gitu udah nganggap si Vice juga sebagai keluarga ya. Sedih juga gitu mereka teman-teman. Di bagian ini ya cukup kena sih teman-teman menurut Anda ya. Apalagi diiringi sama insert song baru yang kayaknya itu dinyanyiin langsung sama aktornya si Rizky deh, si Kentaro Maeda ya. Jadi pas Anda research judulnya itu Kimi wa Sono Mamade, yang artinya kamu masih sama ya. Jadi insert songnya sih udah keluar ya. Jadi bisa kalian langsung dengar mungkin di Spotify. Tapi di awal ada bagian lawaknya ya. Jadi gara-gara buntut si Lovekov nongol-nongol, jadi pada ketahuan itu yang nyumput-nyumput ya. Ini Ana ada dua pendapat sih ya teman-teman ya soal ini ya. Pertama, antara gara-gara ini semua alur kesananya tuh jadi berubah. Jadi kesannya kok kayak receh banget ya. Receh banget tuh gara-gara si buntutnya si Lovekov ini loh ya. Kedua, ya antara memang rencana ceritanya tuh bakalan kayak gitu ya. Kalau kita ambil nih ya, yang kedua,
ketika Ikki ngelihat badan Vice ketika mereka berdua ini udah beres gelut nih ya ronde pertama, terus mereka berdua ini hand Henshin, tubuhnya Vice juga terlihat kan udah mulai menghilang kan. Ngerti kan? Jadi tanpa buntut Lovekov yang receh itu, dengan melihat tingkah Vice yang tiba-tiba aneh dan rusuh nggak jelas, plus tubuhnya tiba-tiba mulai hilang, ya si Rizky udah bisa nangkep mestinya dong ya. Oh ternyata gitu toh maksud lo. Ternyata kayak gitu loh maksud lo si Vice gitu. Soal adegan buntutnya si Lovekov sebenarnya sih bisa-bisa aja dihilangin menurut Ana ya. Karena tetap ke situ gitu arahnya ya. Jadi kayak kesannya tuh malah jadi lawak kalau ada kayak gitu. Dan berarti Henshin yang pertama ini, pertarungan Ikki dan Vice yang pertama ini tadi itu belum menghilangkan si Vice ini sepenuhnya. Alias menyelesaikan kontraknya si Ikki. Pas si Ikki tahu maksud dari si Vice, ini kan momen sedih ya. Kenapa muncul lagu Dealing with the Devil? Berlanjut, ini soal yang penting nih ya, dimana akhirnya Ikki ngajak gelut lagi si Vice ya. Ronde 2 katanya. Ini gelutnya kan gelut dalam tanda kutip ya. Kalian juga udah saksikan sendiri. Yaitu soal membuat kenangan di sini ya, yang lebih di underline atau ditegaskan di sini. Cuman perubahan antara pro dan kontranya Ikki berasa terlalu cepet nggak sih? Ini menurut Ana ya, subjektivitas lagi sekali lagi. Oke, Ikki di sini tahu pada akhirnya si Vice ini ngelakuin ini demi si Ikki. Wah, lu berkorban gitu. Gua tersentuh lah ya. Cuman ini partner lu sepanjang serial gitu loh ya. Coba dipikir lebih jauh lagi. Masa rela begitu aja hilang ya? Yuk kita tarung lagi. Kesel gua. Nah, kita akan buat kenangan di pertarungan ini. Oke, di sini konteksnya bikin kenangan ya. Tapi soal kesiapannya itu loh teman-teman ya. Ibarat lah ya. Ini ibarat ya. Kalau contoh ya. Ya kalau misalkan salah ya maafkan teman-teman. Lu ditabok nih sama orang ya tiba-tiba. Lu kesel kan? Ya iyalah ditaboknya tiba-tiba kan ya. Nah terus si orangnya ini ngomong, bercanda ya. Nah terus lu nya bales di sini bilang, ya udah tabok gua lagi sini nih. Mungkin ya kira-kira kayak gitu. Atau ya, ada ataunya lagi di sini ya. Karena si Ikki ini tuh sudah melihat Vice yang semakin menghilang seperti itu. Si Ikki ini tuh menerima pengorbanan Vice yang luar biasa ini gitu. Makanya dia itu sampai terharu. Ya udah, yuk kita di sini gelut buat bikin kenangan ya. Soal ini Ana nggak bisa condong kemana-mana sih teman-teman ya. Makanya di sini Ana tuh bikin 2 statement ya. Dan 2 subjektivitas gitu. Ada yang bikin kurang nyaman aja gitu. Tapi kalau dipikir secara logis ya bisa jadi juga gitu loh ya. Apalagi soal yang kedua. Dimana si Ikki ini ya udah melihat si Vice yang semakin menghilang. Oh oke, gua terima deh pengorbanan lu. Ternyata lu udah berkorban segitunya. Ya udah kita bikin kenangan yang terakhir. Ya, itu sih point of view kalian yang mana lah, diambil yang logis yang mana gitu ya. Dan kita dilanjutkan dengan gelut ronde 2 antara Ikki dan juga Vice. Pas mereka itu pose yang kayak udah panas atau Ikki ni Ikuze itu keren sih teman-teman ya. Jadi langsung keluar semua scene memori Ikki dan juga Vice gitu kan. Jeng, langsung keluar. Oke, pertarungan ini memang ada bumbu-bumbu lawaknya ya, seperti yang udah kalian saksikan. Karena lebih ke herei lah kalau kata orang Sunda tuh ya, daripada berantem benerannya kan. Karena sekali lagi tujuan pertarungan ini konteksnya adalah membuat kenangan terakhir untuk kedua pihak ya. Jadi di sini kita coba breakdown lagi. Pertama pastinya ya buat Ikki yang bakalan lupa nantinya sama si Vice dan juga ingatan kebersamaannya sama si Vice. Kedua itu si Vice yang bakalan menghilang pastinya ya. Nah dibikin lawak biar kita itu menangis sambil tersenyum gitu ya. Duh ini momen-momen terakhir mereka nih gitu. Awal ya memang gitu kerasa sedih gitu ya. Cuman kenapa berasa adegan ini tuh dilama-lamain banget. Draggingnya itu kerasa banget ya. Kita jadi kayak udah hilang gitu feel-nya ya. Karena dilama-lamainnya ini. Apalagi ditambah gelutnya itu ya makin lawak gitu teman-teman ya. Terus itu orang-orang pada ketawa ketiwi. Berasa nonton OVJ gitu. Apa bedanya? Sampai ada sound effect twing, boing. Sekalian aja nanti ada Aduh pas Anda nonton aduh. Yang bener aja lah ini Kamen Rider pak ya. Nontonnya sampai facepalm gitu ya, Ana juga ya. Ini kekurangan terbesar ya menurut Ana di episode ini ya. Soal kepanjangannya gitu ya. Jadi kayak aduh udah jadi hilang gitu feelingnya gitu. Episode terakhir gitu loh ya. Jadi please lah ya. Terjawab juga kenapa itu Revive maupun Vice pakai basic form masing-masing ya. Tapi stemnya yang kecolok itu di belt tetap Givartrex. Kemarin kan udah rame kan soal wah extra final form nih ya, Leaf Devil dan segala macam. Ternyata ini bukan karena stem baru teman-teman ya, Leaf Devil stem atau apapun itu, tapi karena saling adu rider kick, terus armornya pecah dong. Aduh.
Ya terus dilanjut di situ bisa pakai genom-genom lain ya. Dan karena si Vice juga udah make belt sendiri, jadi ya dia bisa ganti-ganti genom sesuka hati dia sendiri juga, nggak usah tergantung si Ikki gitu kan. Dimana kan kalau di awal-awal ya Ikki berubah ya si Vice-nya juga ikut berubah gitu. Nah baru pas mau pakai Volcano di situ, ini dia momen terakhir Ikki dan juga Vice ya. Tubuh Vice tiba-tiba diambang menghilang ya. Jadi ya sebenci-bencinya sama Revice, ini momen yang sedihnya dapet lah mestinya ya. Jadi untuk momen ini sih Ana nggak usah jelaskan secara panjang lebar dan juga detail lah ya. Karena mending kalian yang nonton sendiri, yang rasakan sendiri juga momennya itu seperti apa. Dan juga ya silahkan semuanya dituangkan lewat pendapat ya. Apa yang kalian rasakan di sini nih. Kalau Ana sih itu ya, sebenci-bencinya sama Revice, ini momen yang sedihnya ya lumayan dapet lah ya. Jadi ini yang jadi akhir dari penampilan Vice di serial Revice ini ya. Menghilang Vice. Walau ada kekurangan seperti yang Anda sebutkan, seperti gelutnya yang lawak dan dibikin terlalu lama, tapi ada satu kalimat dari si Vice yang ngena banget di Anda selama periode itu ya. Pas gelut, si Vice ini kan breaking the fourth wall lagi kan, dan dia itu bilang, di saat sedih ataupun susah, balaslah dengan senyuman yang baik. Wah, itu sih ngena lah itu teman-teman ya. Tambahan lagi nih di sini ya. Bisa nangis juga itu si Rizky. Akhirnya gitu ya, Rizky menangis gitu ya setelah berapa lama ya. Dan setelah ini kita udah tahu jawabannya ya. Ikki langsung inget sama keluarganya lagi, Papa-san, Mama-san, Daiji sama Sakura. Foto-foto keluarga di mana Ikki menghilang juga sudah kembali lagi, dan Ana juga suka BGM di belakangnya yang ada kayak lagu rock gitu teman-teman ya. Itu salah satu BGM yang Ana suka di Revice ya. Dikirain Ana efeknya ketika Ikki lagi sedih-sedihnya dan juga mewek-meweknya karena Vice menghilang, langsung dia itu kayak julep, bingung. Gua di mana? Kok gua nangis gitu? Kayak bingung aja gitu teman-teman ya. Terus dia inget sama semua keluarganya ya. Cuman ini ya menurut Ana sih susah sih teman-teman ya. Lu acting nih ya, lagi sedih-sedihnya, lagi mewek-meweknya, terus langsung dipaksa kayak orang bingung gitu ya. Makanya kalau kalian notice ini ada momen dimana si Ikki ini tuh diem dulu gitu ya. Terus baru Kacan, Daiji, Sakura. Nah kayak gitulah. Nah soal episode terakhir Revice ini tuh memang lebih berat ke konklusinya tuh buat Ikki sendiri ya. Not for everyone, except his family pastinya. Ana juga agak bingung sih peran orang-orang yang sudah diselamatkan sama Ikki itu kan datang berbondong-bondong ke TKP itu ya buat apa gitu ya. Benar-benar berasa jadi penonton doang gitu dan bikin kesan wah rame, epic ya gitu ya. Balik lagi ke konklusinya, di mana konklusi serial Rider Line itu lebih mencakup ke skala yang lebih besar ya. Dan sering disinggung itu soal keselamatan dunia pastinya ya. Lawan Gifu ya kan udah diberesin di episode 46 kemarin. Jadi gimana ya? Kalau ini kan ya sekali lagi kan lebih personal antara Ikki sendiri gitu ya. Dan juga iblisnya. Jika mundur 1 tahun lagi nih ya ke serial Saber ya. Jadi ya menurut Anda sih ending Saber ya jelas jauh lebih memuaskan dan lebih impactful pastinya ya. Cuman di sini mereka konsistensi dengan hasil akhir berdasarkan teori yang sudah ada ya. Jadi Vice bakalan menghilang ya beneran menghilang di situ ya, nggak tiba-tiba ada twist dan teori. Vice itu ternyata masih bisa hidup nih ya, hidup berdampingan bersama Ikki gitu ya. Kalau double sih pengecualian ya, kan ada teorinya lagi. Dan kalau mau adu nih, perpisahan mana nih yang sedih antara Ikki dan Vice atau Shotaro dan Philip ya? Dimana ya satu serial kan ada 2 protagonis di sini ya. Ya jelas Shotaro dan Philip lah ya. Udah nonton 3 kali sampai tamat double juga aneh di situ ya tetap mewek gitu. Ya bittersweet yang dimaksud ya ini teman-teman ya, perpisahan dengan si Vice ya. Jadi pas tengah-tengah cerita Revice, Ana itu sempet dibully di sini. Karena Ana tuh kontra sama relasi Ikki dan juga si Vice yang selalu suportif nih satu sama lain gitu. Jadi nggak ada gonjang-ganjingnya sama sekali. Kalau ada itu pun juga si Vice itu kan ya pura-pura atau dikontrol lah. Jadi bukan kemauan Vice sendiri, ngerti nggak ya? Nah di sini mengingat ini tuh temanya iblis sekali lagi ya, dimana sifat dasar iblis ya penuh hasutan dan juga manipulatif. Jadi ya Vel menurut Anda tuh bener-bener contoh nyatanya tuh ya, iblis kejam, nggak kenal ampun ya, egois juga ya, pokoknya semau dia sendiri gitu ya. Dan akhir-akhir sini mulai pada jenuh. Karena gitu-gitu doang katanya ya. Sampai di ending Anda juga coba survei, katanya kurang memuaskan lah dari segi ending ya, kurang twist dan lain-lain ya. Ya Anda lihat juga soal ending ini emang ya bittersweet tapi bener-bener main aman banget gitu ya. Coba gitu kayak ending Death Note ya, dimana si Ryuk ya, si Shinigami ngebunuh si Light Yagami ya. Pada akhirnya kan ya, dimana mereka berdua kan seperti partner gitu ya. Jadi katanya kata si Ryuk itu kan manusia itu katanya memang menyenangkan ya.
Ya memang sih kalau konklusinya dibikin ke situ, eksekusinya ya terlalu gila sih ya. Soalnya ini juga kan ya sekali lagi kan balik lagi ini kan serial anak-anak ya. Balik lagi sekali lagi ke serial anak-anak ya. Who knows teman-teman ya. Tapi kelihatan banget di sini kan main amannya ya. Kalau secara Ana personal ditanya memuaskan apa enggak, ya tentu Ana merasa sih agak kurang teman-teman ya. Agak kurang tapi nggak sepenuhnya negatif. Jadi poin-poin plusnya juga udah Ana kasih tahu dan itu juga nggak sedikit kan ya di awal-awal pembahasan ya. Jadi pendapat soal konklusinya ini akan jadi pembicaraan dan diskusi yang panjang lah teman-teman ya. Jadi tolong kalian semua juga tolong kasih pendapat pastinya ya. Jadi kita sama-sama diskusi aja di sini. Ya no hard feeling lah teman-teman ya. Revise-nya juga udah beres, tensinya juga tergolong ya biasa banget kan beberapa episode terakhir Revise ini sampai tamat ya. Di atas episode 46 juga katanya udah low expectation ya. Ya udah gitu. Kita ya no hard feeling aja gitu ya. Jadi ya kita diskusi santuy aja ya. Di episode terakhir ini juga mereka benar-benar memastikan semua itu dapat ending dan kehidupan yang baik-baik saja gitu ya. Jadi kita lanjut dulu nih seperti apa. Dari keluarga Igarashi ya, jelas mereka ini semua kembali hidup rukun dan damai yang ngurus pemandian juga. Jadi pasca Iki udah lupa sama si Vice, scene pas ada bebek muka Vice itu kan ya pas lah gitu ya sebagai penghibur katanya ya. Katanya kata si Iki ini muka bebeknya kok nyebelin banget ya. Jadi itu ya lumayan mengundang gelak tawa gitu. Padahal itu kan partnernya dia dulu gitu. Terus Daiji ini mendirikan organisasi baru ya. Terusan dari Phoenix lah bisa dibilang ya. Bernama Bluebird Pak. Pas bagian itu langsung Pak ngakak anaknya asli. Orang-orang Indo pasti ngakak gitu yang nonton ya. Langsung inget taksi Bluebird atau opening si Naruto ya. Opening Naruto Shippuden yang ketiga. Oh inget anak wah. Terus Hiromi ini kayak jadi mandor lah ya. Sementara si Hana sama si Tamaki ini jadi kuli. Tamaki jadi kuli Pak. Sama aja ya kayak organisasi Phoenix sih ya. Cuman dengan experience yang sudah dialami si Daiji ini. Organisasi ini sih yang Anda tangkep punya visi yang lebih terbuka sama iblis mungkin ya. Iblis tuh dalam arti yang baik mungkin ya. Karena ya suportif iblis-iblisnya juga. Di dunia Revise ya. Kalau di dunia nyata kayak gitu ya sama aja kayak gereja setan itu. Terus juga Hana sama Tamaki katanya berterima kasih. Udah dikasih tempat sama si Daiji ya. Kayak berasa kasihan luntang-lantung ini berdua kayak gitu ya. Soal organisasi Bluebird ini sepertinya emang udah disiapkan dan akan jadi kontinuitas di visi nextnya Revise. Yang sudah langsung diumumkan pas Revise ini tamat ya. Jadi visi next nanti yang bakal tayang itu pemeran utamanya adalah Daiji dan juga Hiromi ya. Masih lama banget Pak, tahun depan, tengah tahun depan kalau nggak salah ya, Mei 2023 ya. Form baru sudah pasti, mainan baru ya pasti juga dong lah. Buat Sakura katanya nanti dia itu mau masuk kedokteran katanya ya. Kata Hikaru, oh Sakura itu pasti bisa katanya. Dibalas sama Sakura, oh iya dong, gua kan Muteki, nggak terkalahkan. Garuk-garuk langsung Anda lihatnya ya. Asa nggak relate Pak. Konteksnya kedokteran gitu loh. Asa gimana gitu lu balas kayak gitu ya. Tapi ya untuk kelebihannya akhir-akhir ini Ayaka Imoto makin bening Pak. Luar biasa ya. Terus Genta lanjut lagi nge-YouTube-nya. Dibantu sama Yukimi sama Busan juga. Terus George ngejenguk Ortega yang lagi di penjara nih ya. Ini yang tak pertanyakan dari kemarin. Ortega kemana Pak ya. Nongol juga akhirnya di episode terakhir ini teman-teman ya. Setelah episode berapa tuh? 43, 44 yang dari gelembung keluar udah aja. Baru keluar lagi sekarang ya. Cuman berapa detik pula ya. Tapi ada kata-kata yang cukup aneh dari si Ortega ke si George ini ya. Ketika kamu susah, aku siap membantu. Atau aku dengan senang akan membantu katanya ya. Bakalan ada apa tuh ya. Nah balik lagi ke Rizky nih ya. Jadi Doi ini ya lagi main bola lah ya. Kaget aneh ya pas lagi main bola. Ada Subaru Kimura juga Pak. Kita yang habis lihat dia perpisahan gitu ya sama si Vice. Terus main bola sama voice actor aslinya. Kayak pengen ketawa tapi gimana gitu ya. Selain itu si Iki juga main lagi bareng sahabatnya itu ya. Si Ziko kalau nggak salah namanya ya. Nah ini dia cameo paling dahsyat menurut Anda teman-teman ya. Pas mau ngambil bola yang kejauhan gitu ya. Si Iki ini tuh ketemu pemain bola idolanya. Ana sih udah feeling-feeling nih. Wah, ada siapa nih ya dari kaki-kakinya nih ya. Dan kaget dong. King Kazu ternyata teman-teman ya. Kazuyoshi Miura. Coy. Gila. Yang gila bola pasti tahu lah. Kaget Ana juga teman-teman ya. Kalau sering nih ya baca-baca artikel bola, berita-berita bola. Jadi kan suka ada fun fact-nya gitu. Pemain bola tertua di dunia. Nah ini. Beliau orangnya ya. Jadi poster di pemandian si Iki ya, di pemandian Shiawase juga kan nampang tuh kan, si King Kazu ya. Gila sih teman-teman ya.
Andres Iniesta saja hormat sama beliau ini ya. Ini kalau udah ngomongin bola panjang jadinya ya. Ya kira-kira gitulah, pokoknya ini ternama ya, apalagi untuk masyarakat Jepang, untuk olahragawan Jepang. King Kazu ini ya sangat-sangat dihormati lah ya. Ya jadi dikasih bacotan motivasi pastinya ya. Katanya nggak telat kok kalau masih mau jadi pemain bola. Awalnya kan dilihat dulu ya, nama lu siapa? Lumayan juga lu, asik ya. Nah ini relate, dikasih motivasinya sama King Kazu. Soal katanya nggak telat untuk mencapai impian ya. Soalnya King Kazu udah usia 50 juga masih main bola pak ya. Ya jadi ya salut lah sama Revice di sini ya. Ada last effort episode terakhir datengin King Kazu. Gila men ya. Semoga ya Iki jadi striker Premier League lah. Dengar-dengar kan si MU lagi cari striker tuh buat gantiin Ronaldo kan ya. Lanjut ke bagian makan yakiniku nih. Tiba-tiba si Iki tuh niruin gayanya si Vice. Wah, enak banget nih. Ini seperti menandakan kalau si Vice itu masih ada deep inside jiwanya si Iki gitu. Dan dilanjut dengan scene estafet dari Revice ke Gits, di mana sang dua pemeran utama muncul dalam satu scene di sini ya. Iki Igarashi dan juga Ace Ukiyo. Ace juga bilang kan, sampai jumpa lagi. Dan juga kedengeran lah catchphrase-nya di mana ini hasil barang jarahanku. Wah, jadi kita tuh kayak udah nangkep gitu. Apakah dia akan sering mengucapkan kata-kata itu nanti di serial Gits ya. Jadi soal sampai jumpa lagi, ya memang mereka berdua ini ya bakalan kolaborasi di Winter Movie nanti. Menyambung soal tadi, tiba-tiba ada gelagat Vice di si Iki. Ini yang jadi PR nih ya, buat tim produksi memikirkan bagaimana Iki ini tuh bisa hensin lagi dan tahu cara combat ya, apalagi sampai Vice harus muncul lagi di Winter Movie nanti sama si Kamen Rider Gits. Apakah si Ace di sini bakalan punya andil di sini ya, yaitu dengan si Revice Driver Race Buckle tadi? Bisa jadi teman-teman ya, menarik nih ya. Ini sih Ana masih asal nebak-nebak aja teman-teman ya. Kalau misalkan memang ya si Vice ini ya harus dimunculin lagi nih ya di Winter Movie ya, mungkin aja si Ace ini ya punya andil gitu ya dengan race buckle yang dia pakai di akhir episode 50 ini ya. Ya itu dialah teman-teman ya. Ana rasa sih udah semua ya pembahasan untuk episode terakhir Revice ini. Selain pendapat, boleh ditambahkan juga lah personal rate masing-masing untuk keseluruhan serialnya. Keseluruhan teman-teman ya. Dan please lah itu yang ngasih rate 1 lah gan, 2 lah, 2/10, 3/10 lah. Aduh, jangan gelap mata banget lah ya. Coba diingat-ingat lagi gitu. Serial Revice ini kan bagus banget di awal ya. Banyak kejutan, banyak misteri, dan bener-bener terasa fresh gitu ya. Ada kekurangan, ada juga pasti kelebihannya di sini ya. Jadi ya berpikirlah yang sehat dan terbuka lah. Jangan seperti orang kebanyakan nilai setitik rusak susu satu ember gitu. Satu keburukan bablas 1000 kebaikan gitu ya. Tapi kalau dirasa si Revice ini lebih banyak keburukannya ya coba aja silahkan di komentar aja teman-teman ya. Asal jangan gelap mata banget pokoknya ya. Tetap dilihat juga poin-poin plusnya ya. Jadi seberapa bagusnya Revice, seberapa jeleknya Revice, tolak ukurnya ya balik lagi ke subjektivitas masing-masing pastinya ya. Revice tamat, beres juga konten Ana untuk edisi bahas-bahas untuk serial Revice ini ya. Bangga dengan diri sendiri? Ya tentulah ya pastinya ya. Karena ini bukan serial pertama yang sudah Ana bereskan semua bahas-bahasnya ya sepanjang karir Ana nge-YouTube ya. Ya tentunya ya pasti banyak pengorbanan, mau itu dari waktu, fisik, sampai ke mental, pemikiran, dan lain-lain ya. Agar semua itu bisa dituangkan ke setiap episode bahas-bahas ya. Akhirnya nih ya 50 episode semuanya beres tepat waktu. Tepat waktu sekali lagi ya. Tidak ada satu episode pun yang terlambat ataupun dibahas sampai di luar jadwal. Ya. Jadi buat yang masih nanya tiap minggunya atau pada panik kayak nggak akan dibahas lagi gitu ya. Mau bukti apa lagi? Mau bukti apa lagi gitu ya. Ya semoga bisa lebih mawas diri dan kita lebih mendewasakan diri lah ya di rider berikutnya. Kita sama-sama growing up aja ya. Kalau ada kesalahan ya silahkan kalian koreksi selama pembahasan Ana setahun full ini teman-teman ya. Tapi kita sama-sama aja teman-teman ya. Gak boleh jumawa, pastinya bahas-bahas Revice 1 tahun full ini ya tidak lengkap juga lah tanpa kehadiran kalian ya. Ana sudah sering bilang ya, kalian selalu nonton, selalu ikut diskusi di tengah anjloknya si Revice ini, tetap nonton bahas-bahas yang Agan Reza ya, it means so much lah to me lah.
Beneran ya. Tanpa kalian ya yang menitipkan kepercayaan gitu, Anda nggak akan punya motivasi seperti ini gitu pastinya ya. Yang sampai ngebela-belain, bahas dan lain-lain sampai tepat waktu, sampai effort banget semua poinnya dan segala macam. Nggak akan teman-teman ya. Makanya ya thank you banget sekali lagi teman-teman ya. Jangan lupa kita ramaikan rider berikutnya ya, Kamen Rider Geats pastinya ya. Bahas-bahas Agan Reza masih lanjut nih. Diperpanjang 1 tahun lagi. Yes. Minggu depan Kamen Rider Geats sudah mulai tayang, jadi siap-siap guys. Sudah pasti akan tak bahas semaksimal mungkin. Siap-siap aja buat disimak bahasannya dan ikutan diskusi juga. Kalau cepet ya syukur, kalau lama, oh berarti Anda lagi siapin sesuatu yang lebih nih ya. Dah, kayak gitu aja teman-teman ya. Terima kasih guys, sehat selalu buat kalian semua. Wassalam dan bye-bye. Aduh, revise.